Selamat pagi Bapak Ibu Guru, salam sehat selalu dimana Anda berada. Ketemu lagi dengan channel saya Agus Tutorial ya. Hari ini kita akan membahas bagaimanakah sih nasib tunjangan sertifikasi guru dengan berlakunya kurikulum merdeka ya. Kemarin kita sudah membahas di video sebelumnya apakah tunjangan sertifikasi akan dihapus, dan juga ada kabar baik untuk TW2, tanda-tandanya sudah mulai akan mencair Bapak Ibu ya, bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas dampak dari berlakunya kurikulum merdeka ya terhadap tunjangan sertifikasi guru. Apakah akan berdampak? Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share dan komen jika ada pertanyaan di video ini, agar semuanya bisa paham, dan mohon untuk disimak dari awal sampai akhir, jangan di skip agar Bapak Ibu semua bisa paham tentang nasib tunjangan sertifikasi guru dengan berlakunya kurikulum merdeka untuk di sekolah STK sampai dengan SMK. Jadi banyak dari teman-teman Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang bertanya, bagaimana sih nasib nanti untuk tunjangan sertifikasi guru dengan berlakunya kurikulum merdeka ya. Kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu ada perubahan tentang alokasi waktu dan juga jumlah jam per minggunya. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu. Silakan nanti simak ini, kita akan bahas bersama-sama agar semuanya paham gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang masih di benak Bapak Ibu guru. Nah, contohnya saya akan bahas tentang SMP ini Bapak Ibu ya. Ini kurikulum, struktur kurikulum SMP. Kalau di K13 misalkan pelajaran agama dan budi pekerti itu per minggunya 3 jam, dan pada kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka itu menjadi 2 jam Bapak Ibu guru ya, dan 20%-nya digunakan untuk proyek untuk ini ya, profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, rata-rata seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian PKN misalkan 3 jam kalau K13, kemudian yang kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka itu menjadi 2 jam ya. Untuk bahasa Indonesia yang biasanya 6 jam itu bisa menjadi 5 jam dan seterusnya. Nah, tentunya dari pengurangan jam-jam ini Bapak Ibu pasti akan berdampak pada jam mengajar Bapak Ibu semua ya. Ini saya contohkan di SMP. Nanti struktur kurikulumnya Bapak Ibu bisa lihat nanti di permen yang saya akan bagi. Nanti silakan Bapak Ibu download dan bisa pelajari sendiri untuk jenjang SD sampai dengan jenjang SMK Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan saja dulu sebelum ke permen ya gitu ya. Nah, jadi anggapan Bapak Ibu guru semua yang kita tahu bahwa, dan yang kita tahu selama ini Bapak Ibu ya, jika jam mengajar kita kurang dari 24 jam maka berdampak sekali pada info GTK itu tidak akan valid ya. Jadi tentunya Bapak Ibu guru pada yang mengajar di sekolah-sekolah yang besar yang gurunya lebih dari 1 untuk dalam semua mata pelajaran itu pasti akan berpengaruh, karena akan dibagi oleh banyak guru dalam mengajar mata pelajaran yang sama. Kecuali kalau Bapak Ibu ngajar di sekolah kecil ya, yang gurunya cuma 1, itu pasti akan valid walaupun jamnya berapapun ya, itu akan diakui tetap 24 jam. Nah, pasti ketika info GTK tidak valid, dan itu akan berdampak sekali pada tunjangan sertifikasi kita. Itu tidak akan cair Bapak Ibu guru ya, dan tidak akan valid, tidak akan keluar SKTP, dan tentunya tunjangan sertifikasi tidak akan cair. Itu dampak dari kekurangan mengajar 24 jam. Nah, Kementerian Pendidikan itu memberikan solusi Bapak Ibu ya, memberikan solusi bagi kita itu berdasarkan permen ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti
Bapak Ibu bisa download ya. Itu keputusan Kementerian Pendidikan nomor 56 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Jadi di keputusan menteri ini Bapak Ibu itu dibahas secara lengkap. Bapak Ibu bisa lihat dan bisa download dari sana dan dipelajari ya, agar tidak ragu apakah nanti sertifikasi kita akan berpengaruh atau tidak gitu ya. Nah, dari permen ini saya akan ambil dua pokok gitu ya, yang menjadi bahasan kita hari ini di video ini ya. Itu yang pertama, beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil Pancasila dapat diekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka per satu rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Jadi tetap mengacunya info GTK adalah 24 jam per minggu gitu Bapak Ibu ya, dan paling banyak mengampu 3 rombongan belajar. Jadi Bapak Ibu itu dengan tugas tambahan menjadi koordinator proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila ya, itu diakui 2 jam, dan Bapak Ibu hanya bisa paling banyak itu 3 rombel ya, 3 rombongan belajar atau 3 kelas ya. Jadi artinya kalau 3 kali 2 hanya 6 jam pelajaran ya, nambahnya hanya 6 jam pelajaran paling banyak. Itu untuk mengatasi kekurangan Bapak Ibu guru mengajar 24 jam per minggu ya, dari dampak dari pengurangan dari struktur kurikulum tadi ya. Nah, misalkan kalau agama, misalkan yang agama tadi kan biasanya kalau kita ngajar hanya butuh 7 kelas ya, 7 kelas 3 kali 8 kelas ya, kita hanya butuh 8 kelas untuk memenuhi 24 jam pelajaran ya. Kalau 82 16 misalkan ditambah 6 itu baru 22 Bapak Ibu ya. Jadi masih banyak kekurangannya ya, kalau agama agak susah ya gitu ya. Tapi di pembahasan yang kedua ini, di profil di tema yang saya ambil ini, nah ini yang kedua, tadi yang pertama ya, ini yang kedua ya Bapak Ibu ya. Silahkan dibaca nanti di halaman 28 kalau nggak salah, di peraturan tadi ya, di peraturan menteri tadi yang nomor 56 M 2022 ya. Silahkan Bapak Ibu baca di sana bahwa dalam masih terdapat guru mata pelajaran seni prakarya dan seterusnya, mata pelajaran kelompok pilihan dan seterusnya, mata pelajaran pilihan SMK gitu ya, setelah diberikan tugas tambahan lain sebagai koordinator proyek penguatan profil Pancasila. Saya contohkan tadi agama ya, walaupun sudah ditambah proyek, kalau dia ngajar 8 kelas, kalau dihitung hanya 2 berarti 16, ditambah 6 untuk koordinator proyek berarti hanya 22. Harusnya kalau KDK 13 itu sudah memenuhi ya, tapi kalau di kurikulum Merdeka itu tidak memenuhi. Maka di sini dijelaskan bahwa guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya, kita semua jangan takut ya sebagai guru akan kekurangan jam mengajar. Jika pada kurikulum 2013, kalau misalkan ya struktur kurikulum tadi ya, yang struktur kurikulum tadi mana, yang tadi struktur kurikulum ya, saya akan tampilkan kembali. Nah, mana ini, di mana ini ya, pada struktur kurikulum ini misalkan Bapak Ibu kekurangan jam dari perubahan kurikulum Merdeka
yang tadinya 3 jam menjadi 2 jam, 6 jam menjadi 5 jam, 5 jam menjadi 4 jam, itu akan diakui 24 jam jika sudah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu pada kurikulum 2013. Jadi kalau hitungannya pada kurikulum 2013 sudah memenuhi 24 jam, tapi pada kurikulum Merdeka belum, dan itu sudah ditambahi dengan koordinator project dan belum menyampai 24 jam, tapi di 2013 sudah memenuhi, maka itu akan dihitung 24 jam sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, ini sudah terjawab ya Bapak Ibu, bagaimana nasib kita sertifikasi guru dari proses jam yang kurang dari perubahan struktur kurikulum dari K13 menjadi Merdeka Belajar. Dan tentunya di tahun ini itu masih kelas tingkat pertama ya. Jika kalau SD itu kalau nggak salah kelas 1 dan kelas 4, kemudian kalau SMP di kelas 7 dan SMA SMK itu di kelas 10 untuk perubahan dari struktur kurikulum ini dari K13 menjadi kurikulum Merdeka ya. Tahun ini adalah uji coba, artinya Bapak Ibu untuk penerapan kurikulum Merdeka. Kalau ini berhasil, saya kira tahun depan akan ditambah lagi gitu ya untuk kelas tingkat kedua gitu ya per jenjang sekolah. Nah, tapi mengatasi tadi sudah disampaikan ini bahwa tetap akan diakui 24 jam ketika hitungan itu digunakan pada kurikulum 2013. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silakan download sendiri atau cari searching sendiri untuk Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 56M 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam menangkap pemulihan pembelajaran. Jadi silahkan Bapak Ibu download semuanya ya biar lebih paham. Oke, jadi Bapak Ibu guru mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimanakah nasib sertifikasi guru dengan berlakunya kurikulum Merdeka. Tentunya itu sudah diakomodir, sudah diatur oleh kementerian untuk membantu kita ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ya, agar orang-orang atau teman-teman atau banyak orang bisa melihat video ini dan bisa mengerti tentang hal ini ya, dan menghilangkan keraguan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen jika ada pertanyaan, agar Bapak Ibu guru juga tidak ketinggalan setiap saya akan upload atau berita terbaru di channel ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di next video. Terima kasih.